ketika didenda ya 500.000, jangankan 500.000, uang 10.000 untuk beli bawang merah saja, untuk beli beras susah, apalagi mau bayar denda, mending diceraikan saja saya. Ada yang menganggap bahwa hal itu justru dinormalisasi oleh Ustadzah Oki, yang seharusnya sebagai public figure dia tidak boleh membawakan ceramah yang kontennya itu justru membuat orang mudah melakukan kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Ya, mungkin karena mungkin ada beberapa dari adik-adik yang tidak nonton ya video dari Ustadzah Oki tersebut, saya mungkin agak sedikit menggambarkan apa yang membuat menjadi kontroversi. Jadi yang menurut kontroversi itu sebenarnya ada sebuah kisah ya, yang menurut saya sebenarnya kenapa ini menjadi sebuah hal yang viral dan menjadi kontroversi bagi beberapa kalangan, itu karena mereka hanya melihat atau menonton video itu secara parsial gitu. Dia menonton potongan video yang sebenarnya itu syarat akan istilahnya gimana ya, miskonsepsi begitu ya. Jadi kita salah berpikir karena hanya melihat potongan-potongan ya. Jadi kalau menurut saya sebelum menilai itu sebaiknya kita perhatikan secara keseluruhan agar tidak salah tanggap ya. Ini analogi dulu sebelum saya masuk ke intinya ya. Ada analogi seperti ini, ada sebuah kisah deh. Ada beberapa orang buta yang ini memahami gajah. Ya. Masing-masing memegang, ada yang pegang telinganya, ada yang pegang belalainya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang badannya. Pada saat mereka ditanya apa itu gajah, nah yang memegang belalai mengatakan, oh gajah itu bentuknya seperti cacing besar. Karena dia hanya memegang belalai. Nah, yang satunya lagi karena dia memegang telinga, gajah itu kayak gimana? Oh, gajah itu pipih, bentuknya bundar besar, tapi tipis gitu, karena dia hanya memegang telinganya. Yang satunya lagi dia memegang ekor dan sebagainya. Ya, apa pesan yang mau saya sampaikan dari kisah ini? Ini ibaratnya sama dengan ketika nonton videonya Ustadzah Oki ya. Jadi sebelum saya membawakan ini, saya menonton secara full deh. Saya sudah nonton secara full apa yang disampaikan oleh Ustadzah Oki. Supaya saya jangan sampai saya sama dengan orang buta yang memahami gajah tadi gitu. Ya, saya mohon maaf, saya menganggap bahwa beberapa potongan video yang disebarluaskan di media sosial itu sangat istilahnya bagaimana ya? Tidak adil ya, maksudnya tidak bijak menilai hanya karena punya mungkin intrik tertentu dalam melihat kasuistik yang disampaikan oleh Ustadzah Oki. Tetapi ketika kita melihat secara keseluruhannya dari awal sampai akhir, ternyata yang mau disampaikan itu memang bagaimana untuk menjadi istri solehah gitu. Ya nanti akan saya bahas kenapa ada muncul pro dan kontra, kenapa ada yang menganggap bahwa hanya menggarisbawahi kata normalisasi KDRT, tidak menganggap bahwa ada ada isu lain atau ada pesan lain yang perlu kita garis bawahi gitu. Jadi sebenarnya dengan sudut pandang kita ini, kalau misalnya ada Linda melihat ya melihat matahari dengan menggunakan kacamata hijau ya, dan saya melihat pakai kacamata merah, pasti kan beda jadinya kan Dek. Ya seperti itulah analogi sederhananya. Jadi ketika mereka menganggap bahwa ceramahnya Ustadzah Oki itu hanya mengandung normalisasi KDRT, itu ya anggapan saya ya seperti mereka memakai kacamata warna biru untuk memahami matahari, seperti itu ya. Sebaiknya bagaimana kita memakai mata ya tanpa kacamata ya untuk memahami warna matahari sebenarnya apa gitu ya. Jadi itu sekedar pengantar ya untuk masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Sebenarnya apa yang saya tulis di Facebook itu
saya mau bilang begini, benar nggak Ustadz Oki itu berceramah, ini inti ceramahnya itu memang menormalisasi kekerasan. Itu yang mau saya sampaikan, dan jawaban saya itu ada 2, nanti akan saya jabarkan di bawah. Jadi saya sampaikan kisah potongannya itu ya, kisah potongannya itu. Jadi pada saat itu beliau mengisahkan ada seorang istri, katanya sih kisah nyata ya, di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, ini suaminya marah besar. Suaminya marah besar sama istrinya. Saking marahnya dia pukul istrinya, itu pun mukul di bagian muka. Gitu. Nah, hingga membuat istrinya menangis. Pada saat dia menangis, ada yang mengetuk pintu. Nah, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah kedua orang tuanya yang datang untuk menjenguk anaknya gitu. Terus tiba-tiba dia bukakan pintu dan menyambut orang tuanya. Terus orang tuanya bertanya, kenapa? Kamu kenapa kok menangis? Kenapa matanya sembab begitu? Nah, terus ini si istri bilang, tadi saya berdoa kepada Allah karena saking rindunya sama bapak sama ibu gitu. Ya, alhamdulillah ternyata bapak ibu sudah datang ya. Saya makin terharu gitu. Ya, singkat cerita ini suaminya tadinya membatin ya. Aduh dilapor saya nanti ini. Kalau tadi saya sudah pukul dia gitu. Tapi setelah mendengar istrinya mengatakan itu kepada orang tuanya, dia justru dalam tanda kutip kayak salut gitu. Ternyata istri saya tidak mengadu kepada orang tuanya dan menyembunyikan aib saya gitu. Dan endingnya sih kalau saya nggak salah tangkap ya, dia jadi makin sayang sama istrinya. Nah, potongan ini tidak sampai gitu. Jadi ada pengantar ya, ternyata ada beberapa kriteria wanita soleha. Ini hanya potongan kecil yang disampaikan oleh Ustadzah Oki begitu. Yang selebihnya itu tidak dipaparkan gitu. Ya, jadi itu potongan yang viral di media sosial yang banyak tanggapannya ya, dan rata-rata tanggapan yang muncul itu adalah tanggapan negatif. Karena beliau ada seorang public figure, dan sebaiknya public figure itu jangan justru menyampaikan hal-hal negatif, karena itu akan menginspirasi gitu orang-orang yang mendengar dia. Nah, jadi ada yang mencerca beliau ya, ada yang menghina beliau bahkan di Instagram dan sebagainya. Ya, tapi ada juga sih, walaupun ya mungkin dari 100%, ada yang mungkin sekitar 40% yang masih mendukung beliau. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menilik ya dari kasus KDRT ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Menteri P3A Bintang Puspayoga itu mengatakan bahwa memang lebih dari 8.000 ya, 8.000 kasus yang diadukan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2021 ya. Jadi beliau menyampaikan ini di diskusi publik, potret situasi kekerasan perempuan dan anak ya, korban kekerasan berbasis gender dan seksual tahun 2021, dan itu di kanal YouTube-nya LBH Apik Jakarta. Jadi beliau memang sampaikan bahwa kasus ini yang paling mendominasi memang di 2021. Nah, dari bentuk kekerasan itu yang dilaporkan itu sekitar 74% dari total laporan 8.803 kasus. Ya, ini baru kasus KDRT, belum lagi kasus-kasus yang lain mungkin dibahas di forum yang lain lagi ya, karena kita mau fokus ke KDRT-nya. Ya, kan dari kasus yang diangkat oleh Ustadzah Oki itu adalah kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Ya mungkin nanti kita sharing-sharing ya, yang mana sih dikatakan kekerasan? Apakah memang hanya ketika memukul, ataukah ada kekerasan dalam bentuk lain? Ya, karena kekerasan itu banyak macamnya. Ya, termasuk ketika misalnya mengatakan, kamu kok nggak bisa sih rawat badanmu apa gitu ya, itu sudah kekerasan semuanya, kekerasan verbal ya. Dia kata-kata istrinya, terus dia singgung istrinya seperti apa, itu kekerasan psikis seperti itu juga bentuk kekerasan. Hanya saja yang seringkali terlapor di Komnas Perempuan itu adalah kekerasan yang berbentuk fisik. Jadi kategori kekerasan yang paling bisa dilihat adalah kekerasan fisik. Ada pernah ya saya sharing-sharing sama adik-adik yang laki-laki, teman-teman laki-laki. Dia bilang begini, kenapa sih tuh perempuan selalu merasa sebagai korban kekerasan gitu, padahal kami juga ini korban gitu. Ternyata mereka merasa jadi korban juga gitu.
Karena korban di mana? Saya bilang, karena kan jarang gitu laki-laki dipukul sama istri. Dia bilang, iya kami tidak dipukul pakai fisik, tapi kami dipukul pakai kata-kata gitu. Dan yang lucunya ketika mereka melapor, itu nggak ada hukum yang terkait laporan laki-laki. Jadi mohon maaf teman-teman laki-laki bersabar ya. Atau kalian buat RUU PKS khusus laki-laki saja. Karena ternyata RUU PKS pun yang dicanang-canang sebagai apa istilahnya pembelaan bagi korban ya atau penyintas KDRT itu sampai sekarang belum dilegalisasi begitu. Karena masih pro kontra juga ya. Rancangan undang-undang PKS itu kekerasan seksual itu sampai sekarang belum disahkan ya, karena memang masih ada yang menganggap bahwa menurut ada beberapa butir yang belum dicatat justru akan mengundang kekerasan yang lain seperti itu. Jadi masih simpang siur itu RUU PKS, dan masih banyak memang teman-teman yang berjuang di situ untuk menggolkannya supaya undang-undang terkait kekerasan itu bisa secepatnya diatasi. Ya nanti akan saya sampaikan pro kontra yang lain yang menurut saya itu juga lucu ya, sampai sekarang walaupun ada undang-undang ternyata undang-undang itu tidak dipakai karena tidak semua juga mau melapor gitu. Ya. Jadi saya kembali ke ceramahnya Ustazah Oki ini ya. Nah, satu hal yang sempat diangkat dari kasus yang diceritakan oleh Ustazah Oki itu adalah bagaimana si istri itu menutupi aib suami. Ya, itu kan itu yang itu dianggap begitu, itu bukan aib, itu pidana gitu. Itu bukan aib, itu kekerasan yang berbentuk pidana. Ya, jadi ada salah satu tokoh ya, tokoh politisi perempuan bernama Samara. Ya, beliau berkomentar di akun IG-nya. Dia mengatakan begini, jangan pernah normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada suami yang mukul istri, itu KDRT. Nah, KDRT itu adalah tindak pidana. Jadi, lapor ke polisi. Karena itu persoalan serius. Bukan berlebihan alias lebay. Ya. Kan ada yang menganggap bahwa kalau melapor ke polisi lebay. Ya, berlebihan sih. Nah, menurut dia itu bukan lebay. Itu memang pidana dan harus dilaporkan. Dan korban KDRT juga bisa mengakses pengaduan melalui Komnas Perempuan. Mengadu ke Komnas Perempuan atau mengadu ke polisi bukan membuka aib suami. Karena pelaku KDRT adalah pelaku tindak pidana. Nah, ini yang perlu kita telusuri ya. Ketika misalnya ya, ini saya pribadi ya, adik-adik belum menikah juga di sini. Ya, jadi saya pengalaman dan ada beberapa teman-teman yang berumah tangga ya, yang menganggap bahwa coba bayangkan kalau kita bertengkar sama suami, ya misalnya. Yang namanya pertengkaran itu pasti ada saja ya, masalah-masalah kecil saja dan terkadang jadi besar ya. Nah, ketika misalnya ini mungkin kebablasan ya emosinya laki-lakinya ini sehingga memukul, terus saya laporkan ke polisi. Ya, artinya kan ini suami saya sudah jadi melakukan tindak pidana kekerasan gitu ya. Jadi itu perlu saya laporkan. Nah, fakta yang timbul di lapangan ini ya, fakta kasusik yang ada di lapangan, ternyata polemik itu muncul ketika misalnya si istri melaporkan kekerasan itu kepada polisi, ya justru pernah saya wawancara seorang pendeta perempuan. Dia juga adalah salah satu istilahnya orang yang berkecimpung di dunia P3A juga ya, yang terkadang perempuan mengadu ke dia, si istri mengadu ke dia tentang polemik rumah tangganya. Itu sampai dia bilang begini, saya serba salah sebenarnya Bu menghadapi yang kayak begini, karena saya didatangi sama suaminya. Saya dimarah-marahi sama suaminya karena saya dianggap bikin tambah kacau gitu. Nah, terus yang kedua, pernah juga katanya dia bawa korban pelecehan seksual juga ya, dia bawa ke kantor polisi. Ternyata justru polisinya katanya yang membuat si perempuan ini makin trauma. Kata dia bilang begini, waktu melakukan itu masa gimana perasaannya waktu melakukan itu? Itu kan pertanyaan yang melecehkan justru ya.
Kan nggak boleh ditanyakan yang kayak begitu. Justru ini pendeta bilang begini, harusnya kan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu tidak dilontarkan kepada si korban, karena itu justru menguak lukanya gitu. Sudah cukup dia menjadi korban kekerasan, jangan lagi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan seperti itu. Ya, gimana rasanya gitu kan? Pertanyaan sederhana tapi apa ya? Uh, uh, Bahkan ada mungkin waktu melakukan suka sama suka ya. Itu kan ya ini sudah korban dan ya itu yang membuat beberapa apa istilahnya penggerak yang bergerak di situ ya di bidang ini, bidang pelaporan kekerasan ini juga dilema dalam menghadapi ini. Bukannya mereka memperoleh solusi, justru memperparah keadaan si korban gitu. Nah, ada juga kasus KDRT yang sebenarnya ketika mereka melapor, mereka merasa begini, ini kalau saya melapor, saya itu saya itu malu sebenarnya. Orangnya pemalu memang, introvert ya, orangnya yang tertutup. Kan nggak sama perempuan juga gimana ya, bukan hanya perempuan, bahkan laki-laki. Saya pikir ada yang extrovert, ada yang introvert. Ya, orang yang introvert itu kan biasanya memang biar bagaimana dia akan tertutup memang dengan permasalahannya. Jangankan masalah KDRT, masalah pribadi yang lainnya pun dia tidak akan ngomong sama orang lain. Gitu. Jadi bukan karena dia nggak mau ngelapor, tapi memang karakternya yang introvert. Seperti dia tertutup, tidak mau membuka privasinya kepada orang lain. Nah, itu yang itu faktor pertama ya. Ada juga faktor kedua, di undang-undang KDRT nggak salah, saya lupa tahun berapa, itu ada denda ya. Saya lupa tahun berapa itu, saya pernah hadiri sebuah seminar perempuan Sulawesi Selatan ya waktu itu kami merapatkan undang-undang tentang denda yang diberlakukan kepada pelaku kekerasan rumah tangga, dalam hal ini laki-laki. Nah, di situ ada kategorinya. Misalnya dia memukul ini kena denda 500.000 ya, dia ini 1 juta dan seterusnya. Nah, yang lucu ini ada kan dari beberapa daerah perwakilannya, mereka tanya-tanya sama orang-orang di sekitar situ, ibu-ibu. Dia tanya begini, ibu pernah nggak disakiti sama suaminya? Dia bilang. Ini si ibu bilang, iya sih pernah. Terus kenapa tidak melapor bu sama kami akan siap membantu gitu. Ya bagaimana melapor? Ini kalau saya lapor, ditinggalkan misalnya suamiku, baru anakku ada 5. Saya mending ke sawah saja bu bantu dia, enggak apa-apa aja gitu. Dia lebih nyaman dengan, dalam tanda kutip ya, nyamannya mungkin dia merasa bahwa ketika melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, itu justru lebih banyak kebahagiaan yang akan hilang. Ya, anaknya akan jadi korban broken home. Ya, anaknya akan jadi korban broken home yang secara psikis sebenarnya anak broken home itu menjadi korban ya atas dalam tanda kutip. Ada yang mengatakan mereka juga bukan korban karena memang keputusan cerai itu bukan keputusan yang mudah. Ya, itu keputusan yang memang perlu beberapa pertimbangan. Hanya saja memang saya pernah dapati beberapa mahasiswa saya yang korban broken home ya. Mereka itu bagus sebenarnya ya, secara pribadi dia bagus ya, secara prestasi juga bagus, tapi karena persoalan broken home-nya keluarganya, mereka kayak tatapannya kosong gitu. Mereka kayak nggak punya cita-cita dan kadang bilang, saya ini kayak nggak punya jati diri, saya kayak nggak punya keluarga lagi, seperti itu. Dan itu berefek kepada kehidupan sehari-harinya. Bahkan sempat ada mahasiswa saya dulu itu yang tinggal sama anjingnya, padahal dia muslim. Itu karena dia menganggap bahwa saya ke bapak sudah dia kayak bukan anak lagi, ke ibu juga sudah bukan kayak anak lagi, karena mereka sudah punya keluarga masing-masing. Jadi dia tinggal sama anjingnya. Dan ada beberapa kasus yang lain yang ya mungkin menurut orang-orang yang tidak mau melapor itu ya berpikir begitu. Ya, mereka berpikir bagaimana psikologi anakku ketika saya broken home. Mending saya sajalah yang bersabar sedikit. Nah, itu. Jadi ada alasan-alasan begitu yang muncul ketika mereka keberatan untuk melapor. Nah, ada juga yang kalau suami saya dipidana itu keluar dari penjara pasti sudah gugat cerai saya, atau bahkan mungkin dendam sama saya karena sudah masuk penjara, atau
ketika didenda ya 500.000, jangankan 500.000, uang 10.000 untuk beli bawang merah saja, untuk beli beras susah, apalagi mau bayar denda, mending diceraikan saja saya. Ya, jadi seperti itu yang terjadi di kasusistik di lapangan. Ya, tidak semudah itu, tidak semua orang bisa melaporkan hal-hal yang terkait dengan rumah tangganya karena kasus yang seperti itu. Ya, saya lanjut di pembahasan yang ini ya. Lantas kalau misalnya ya melapor bukan solusi ya, ada nggak solusi lain? Boleh nggak kita punya solusi lain? Ini yang jadi permasalahan. Dan kalau kita lihat dari ceramahnya Ustadzah Ofi, sebenarnya beliau sudah menyarankan itu ya. Tetapi bagi beberapa orang itu justru apa namanya? Justru memperkuat atau melegitimasi ya bahwa kekerasan itu wajar saja, karena ya dimaafkan saja terus gitu. Nah, ya ini memang agak simpang siur ya. Dan tanggapan saya memang di Facebook itu ya setiap orang kan punya hak asasi kebebasan ya. Itu kan seringkali yang dilontarkan oleh orang-orang yang melapor gitu ya. Itu mereka nggak bahwa kita harus bebas dari penindasan apapun gitu. Jadi ketika misalnya kita menjadi korban kekerasan, itu kita harus melapor supaya kita bebas. Ya. Tapi bagi saya belum tentu juga sih. Karena kenapa? Tiap orang kan punya pilihan ya. Tiap orang itu punya pilihan. Dia mau memilih memilih itu adalah sebuah kebebasan menurut saya. Jadi saya memilih A atau memilih B itu juga sebuah kebebasan. Bukan berarti ketika saya memilih A itu sudah saya bebas. Ya, tetapi ketika saya memilih B itu juga kebebasan saya. Nah, bukan berarti ketika saya memilih B saya sudah tidak bebas. Ini yang saya mungkin mau garis bawahi karena pro kontra yang muncul adalah ketika melapor itulah kebebasan. Ketika tidak melapor itulah penindasan. Nah, kalau bagi saya tidak melapor juga adalah sebuah kebebasan. Saya memilih untuk seperti ini misalnya. Seperti yang tadi saya bahasakan, ya ada beberapa kasusistik yang ibu-ibu yang di daerah-daerah itu bahkan sempat ditawari, begini saja Bu, cerai saja sama suaminya, nanti kita ke anggota DPR saja jadi perwakilan perempuan. Apa katanya itu, saya mending masak di dapur Bu daripada jadi anggota DPR, enggak bakat Kak di situ, enggak tahu aku bilang gitu. Karena memang kan jadi anggota DPR juga itu enggak semua orang mau ke situ gitu. Kita ada yang suka di aspek sosial, ada yang suka di teknik, ada yang suka di chef, mungkin mau jadi dokter dan sebagainya. Jadi ukuran gerakan perempuan itu nggak harus diukur dari satu segi gitu. Ada yang suka jadi guru, ada yang suka jadi ibu rumah tangga. Itu sebuah kebebasan juga. Ketika dia stay untuk bertahan ya demi anaknya, bagi saya itu sebuah kebebasan. Gitu. Jadi bukan ketika dia keluar cerai itu kebebasan. Ya, kebebasan ketika saya memilih, saya harus stay, saya menjadi ibu yang kuat, minimal untuk anak-anak saya. Saya harus mencontohkan kepada dia bahwa kita harus sabar, tegar, begitu. Sabar bukan berarti kalah. Ya, ibaratnya ada jajaran api ya, ada itu sebuah gambar korek api yang berjejer, mungkin ada yang pernah lihat itu. Terbakar semua, tetapi ketika ada yang mundur satu, maka dia tidak akan membakar yang lainnya. Sepertilah misalnya ada 10 korek api. Korek api yang pertama itu terbakar, dia pasti merembet ke korek api yang lain. Namun ketika korek api yang ke-6 mundur, otomatis korek api yang selanjutnya tidak akan terbakar. Ya, jadi itu analogi kesabaran menurut saya. Ya, ketika misalnya kita mundur sedikit, itu bukan berarti saya kalah. Ya, tapi saya mau maju untuk memenangkan yang lain. Ya, itu menurut saya kebebasan yang saya maksud. Bebas untuk bersabar ya. Jadi kalau dipotong lagi, mungkin siapa tahu ada video saya yang potong ya, mungkin kalau potongan-potongan saja ya pasti ini akan menjadi kontroversi juga. Tapi tolong ya dilihat secara keseluruhan seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan juga, sebab terjadinya kekerasan sebenarnya itu nggak harus dari laki-laki ya. Terkadang itu bahkan Ustadz Oki pun membahasakan sekilas itu. Bahwa terkadang memang perempuan yang agak lebay ya, maksudnya berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Misalnya kayak begini, memang ada beberapa kasusistik ya dari segi ekonomi misalnya. Karena memang dari pelaporan yang ada di Kemenak ya,
kebanyakan itu perceraian terjadi karena dua hal. Pertama adalah faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor seksual. Ya, ada siapa ya yang pernah saya dengar itu? Cak Nun kalau nggak salah, Ainun Najib itu mengatakan begini, kalau kalian mau harmonis, jangan pernah mempermasalahkan dua hal itu, ekonomi dan seksual. Itu kita harus negosiasi gitu. Kita harus dialog sama pasangan. Jadi dua persoalan ini kalau kita nggak dialog, pecah kita, rumah tangga akan pecah. Ya, jadi itu dua hal memang, ya, ekonomi dan seksual. Nah, ya jadi permasalahan juga terkadang kekerasan itu bukan karena laki-laki juga, terkadang dari perempuan kepada perempuan. Ini yang bermasalah terkadang. Ya, jadi memang ya jarang sekali kita dapati perempuan tuh berkali secara fisik. Tapi mungkin lewat kata-kata, ya setajam silet begitu. Nah, itu membuat permasalahan menjadi besar. Ya, atau mungkin karena keluarga dekat dan beberapa kasus lainnya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan karena laki-laki dan perempuan atau pasangan saja ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi penyebab. Ya. Kalau dalam kitab Al-Quran itu ada beberapa macam cobaan ya, atau fitnah. Fitnah itu di sini bermakna cobaan itu ya bisa dari harta, termasuk anak. Ya, jadi cobaan itu yang terkadang membuat menjadi perseteruan ya antara pasangan ini, laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri ini, itu dianggap ketika ini semakin didialogkan ya, terus ya ada titik temu, itu seolah-olah ini masalah apa ya, coba dia nggak anggap ini sebagai cobaan, dia anggap ini sebagai apa istilahnya, gini misalnya, kalau ada orang yang menganggap bahwa ujian itu untuk naik level ya, itu pasti dia menganggap bahwa ini anugerah. Tetapi ketika cobaan itu dijadikan sebagai hukuman, maka ya pasti terjadi perseteruan, bahkan sampai ke tingkat kekerasan. Nah, kalau orang yang bijak memahami cobaan, itu akan melihat bahwa ujian ini untuk menaikkan derajat kita sebagai manusia, untuk menjadi manusia sejati. Gitu. Jadi tergantung sih bagaimana kita menghadapi cobaan tersebut. Nah, gitu. Itu maksud saya tadi. Ya, jadi kalau mau ditarik benang merahnya ya, jadi kita harus gimana nih? Kita harus speak up, ngomong, lapor, ataukah keep silent saja dengan terus bersabar? Ya. Bagi saya ya pilihan itu pilihan semua perempuan ya. Ketika dia memilih mau speak up atau keep silent, kita harus hormati mereka, hargai itu. Bukan menyalahkan. Ya saya gini ya, teman-teman yang melapor silakan, saya nggak salahkan mereka. Ya, tetapi tolong hormati kami, hormati teman-teman yang tidak mau melapor. Ya, itu. Karena terkadang perseteruannya itu terjadi karena satu titik saja, egois gitu. Hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Ya. Jadi ini sebenarnya mau melapor atau tidak itu bukan persoalan benar salah atau menang dan kalah ya, tetapi bagaimana kita berani mengambil keputusan dan berani menghadapi konsekuensinya. Gitu. Ya, misalnya melapor, pasti ada konsekuensinya. Ya. Harus berani. Konsekuensi terburuk adalah cerai. Pasti konsekuensinya ke situ. Kalau cerai apa? Ya, siap-siap jadi janda. Nah, janda ini secara ya stereotipnya ya yang ada di sosial sana itu menganggap bahwa janda itu ya selalu dianggap negatif. Ya, siap-siap dengan itu. Itu konsekuensi logis yang harus disiapkan ya mentalnya. Yang kedua, anak-anak jadi korban broken home. Ya, terus misalnya suami jadi selingkuh kemana-mana karena sudah nggak nyaman sama istri, misalnya kayak gitu. Dia akan mendapatkan perempuan lain yang menurutnya mungkin lebih baik. Kita juga harus siap dengan itu. Kalau sisi itu yang mau kita pilih, kalau kita mau speak up, ya. Tapi gimana dengan yang memilih untuk tidak melapor? Ya, ada juga konsekuensinya. Ya, punya juga konsekuensi dan dia harus berani juga dengan konsekuensi tersebut. Misalnya, ketika suami melakukan kekerasan yang sama, dia harus siap lagi dengan hal itu. Tetap harus bersabar. Bagaimana caranya? Nah, yang kedua, bagaimana supaya dia membuka ya keran komunikasi dengan pasangan, karena terkadang terjadinya pertengkaran itu karena miskomunikasi. Ya, jadi bagaimana membuka keran komunikasi
supaya setidaknya hal yang tadinya membuat kita bertengkar satu sama lain itu bisa menjadi apa namanya benang yang lurus lagi ya, enggak kusut gitu. Ya, kalau dari ceritanya Ustazah Oki itu tadi, kesabaran istrinya itu tadi yang membuat justru suaminya terenyuh hatinya ya, lebih jatuh cinta lagi sama istrinya gitu. Itu ya harapan kita ya. Nanti akan saya angkat kasus yang lain lagi. Nah, kalau terkait yang ini tadi ya, ada dalam surah An-Nisa ayat 19 itu yang artinya begini. Dan bergaulah dengan mereka, maksudnya dengan istri-istri, dengan istri ya, sorry dengan istri-istri, dengan istri kalian. Dan bergaulah dengan istri atau dengan mereka menurut cara yang patut. Ya, maksudnya sikapilah istri itu dengan cara yang patut ya, bukan dengan cara yang kasar dan misalnya yang bukan pada tempatnya ya. Nah, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang baik padanya. Ya, jadi ada sebuah kisah yang sempat terjadi di rumah tangga teman saya ya. Jadi dia sharing begini. Saya sering bertengkar sama suami. Terus suami ini curhat ke ustadznya ya. Dan ustadznya bilang begini, bisa jadi kamu melihat istrimu itu nggak bagus. Tapi menurut Allah tuh dia tuh baik. Cuma kita saja yang nggak paham itu. Jadi bersabar. Ya, jangan dikira suami ini nggak sabar juga hadap istri. Ya, istri juga saling bersabarlah satu sama lain ya untuk menyikapi kekurangan, karena ketika akad terjadi itu bukan hanya kita melihat kelebihan dari pasangan, tapi kita juga harus siap dengan kekurangan pasangan seperti itu. Nah, kenapa ada yang menyikapi kayak begitu ya? Karena bagi mereka itu akhlak yang paling terpenting. Jadi menurut saya yang paling banyak disampaikan oleh Ustazah Oki itu dari sudut pandang akhlaknya. Bagaimana akhlak istri terhadap suami. Nah, kenapa harus akhlak? Akhlak ini kan kita kembali kepada seorang revolusioner sejati ya, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ini bagi saya, dan bukan hanya saya, tapi bagi semua orang, beliau adalah tokoh yang paling tinggi akhlaknya. Ya, apa itu akhlak? Apakah ketika orang baik baru kita balas baik? Ketika suami baik baru kita baik? Apakah itu akhlak? Ya. Jadi ketika baik dibalas baik itu baru bukan akhlak ya. Itu perbuatan baik. Seperti keledai ketika dia menggaruk temannya, terus dia minta digaruk kembali, itu perbuatan baik, belum akhlak. Nah, akhlak itu yang kayak bagaimana? Kita lihat perjuangan Nabi. Ketika dia berjuang ya, dia ditimpa musibah, ya orang tuanya meninggal, istri kesayangan meninggal, selanjutnya umatnya tidak menerima dia, ya. Ketika misalnya dia perlakukan kasar oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan dia, tetapi dia membalas dengan kebaikan, itulah contoh akhlak. Nah, ketika misalnya si istri tadi dipukul oleh suaminya, dia justru membalas dengan yang baik, maka itulah memang akhlak. Ya. Dan memang itu bukan hal yang kayak mie instan ya. Ikhlas itu bukan kayak mie instan yang sekedar dicelup ya, terus jadi gitu, enggak. Memang ikhlas itu proses. Ya, kalau dibilang, itu ikhlas kamu, tapi kenapa nangis? Iya, karena ikhlas itu proses, bukan mie instan gitu. Kita ini bukan malaikat ya, semua berproses. Ya bahkan seorang Nasrani ya bernama Anne-Marie Schimmel itu sangat memuji pribadi Nabi Muhammad. Ya, dia mengatakan bahwa if we could view Muhammad as we do any other important historical figure, we would surely consider him to be one of the greatest genius the world has known. Maksudnya kalau seandainya kita mau flashback ke sejarah ya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ini dia adalah dokter ya, profesor dari Jerman, dan dia bukan Muslim. Ada juga Will Durant, dia mengatakan if we rate greatness by the influence of the great, we will say Muhammad is the greatest of the great in history. Sama maksudnya. Ya, dia mengakui kehebatan Nabi Muhammad dari segala sisi. Bahkan dari bagaimana dia menyikapi perempuan, mengangkat derajat perempuan. Ini non-Muslim loh. Nah, mereka sangat mengagumi gitu. Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, jadi sayang sekali kalau kita yang mengaku Muslim, tetapi justru underestimate ya atau menyepelekan sosok Nabi Muhammad itu untuk kita contoh gitu. Nah, terus gimana
kalau kita sudah berusaha sabar, kita berusaha lapang dada, tapi suami ini apa ya? Memang ada tipikal ya laki-laki itu, nggak semua ya. Ada tipikal memang laki-laki yang karakternya sangat keras, ya keras dari kata-katanya, perilakunya, ya. Terus gimana menyikapi yang kayak gitu? Ya, ada yang mengatakan begini. Sebenarnya itu kekerasan itu terjadi karena agama, gitu. Ada aturan-aturan agama yang membuat kekerasan itu langgeng. Nah, seperti gini ya. Mungkin teman-teman pernah dengar marital rape, memperkosa istri. Pernah ada kasusnya dulu tuh, marital rape. Kenapa bisa memperkosa istri? Istri kan sudah sah, kenapa diperkosa? Ternyata ketika saya dialog dengan teman-teman yang di bidang itu ya, yang dimaksud dengan marital rape, kenapa dikatakan memperkosa istri? Karena istri ini ketika dia berhubungan ya, dia harus pukul dulu istrinya. Dia kalau istrinya sudah berdarah, ya maksudnya mungkin bagian wajahnya sudah berdarah, dia baru puas. Jadi istrinya harus terluka dulu baru dia merasa puas. Jadi ada penyakit psikis laki-laki ya, ada yang hiperseks dan entah saya lupa nama penyakitnya itu. Ketika dia melakukan kekerasan terhadap perempuan, dia baru merasa puas. Nah, ini yang dimaksud dengan marital rape atau memperkosa istri. Ya, ada juga dia kasih minum istrinya obat. Nah, baru dia melakukan seks. Ini sangat tidak wajar ya. Bahkan ada teman saya yang korban seperti itu. Dia mengatakan begini, saya sampai trauma Kak. Saya sampai trauma 1 tahun menikah sama dia, setiap dia mau melakukan hubungan dengan saya, dia selalu angkat ayat-ayat, dia selalu angkat hadis-hadis. Ya memang dia hafal sih beberapa hadis itu. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada beberapa memang hadis yang katanya kalau kita menolak akan dilaknat oleh malaikat 1 hari 1 malam gitu ya. Itu yang selalu dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya gitu. Jadi istrinya mau capek, istrinya misalnya bayangkan itu dia sampai bilang begini, masa Kak saya mau masak saja di dapur, saya ditungguin di belakang. Setelah itu kayaknya dia di kamar. Masa di kamar saja terus ini bagaimana? Saya kayak apa ya? Saya jadi gila gitu. Jadi 1 tahun itu dia psikis, sampai sekarang dia masih trauma. Dia kalau lihat laki-laki itu masih trauma dia. Ya, jadi terbawa sampai psikis. Bahkan ada kasustik yang lain, suaminya jadi gigolo. Coba yang dia jadikan istrinya sebagai pelacur hanya untuk faktor ekonomi. Dia panggil teman-temannya itu silakan pakai istriku di kamar. Bayangkan. Dan istrinya hanya pasrah saja karena suaminya yang suruh. Ya, akhirnya juga psikisnya rusak. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gini gimana? Apakah kita harus bertahan sama suami seperti ini? Apakah agama memaksa kita untuk bertahan sampai kita gila? Tidak. Agama juga membolehkan cerai, ya, walaupun memang Allah membenci ya yang namanya perceraian, tapi dibolehkan ketika memang sudah nggak ada sama sekali kebaikan di dalamnya, betul-betul mudarat semuanya ketika dipertahankan. Jadi yang kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu memang melanggengkan kekerasan, justru tidak. Ya, tidak ada sama sekali aturan agama yang membolehkan kekerasan. Kalaupun misalnya ada memukul istri ya, ada contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika dia diminta menghukum istrinya karena kesalahannya waktu itu, dia meninggalkan suaminya pada saat sakit, ya dia disuruh pukul 100 kali pakai sapu lidi, ya. Tetapi ya cara Nabi Ayub itu dia gabung dia gabung 100 lidi dalam satu ikatan, terus dia pukul 1 kali istrinya, selesai gitu. Jadi ajaran agama sebenarnya tidak seangker itu ya. Cuma karena interpretasi yang salah, penafsiran yang salah, dan membesar-besarkan itu oknum bagi saya. Menurut saya itu dia oknum yang salah memahami teks agama. Yang gara-gara mereka itulah sehingga ajaran agama ini jadi buruk di mata orang, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak kuat ya, agama membolehkan kok. Kalau kita nggak kuat, kita pisah itu boleh. Karena dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan seterusnya. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Jadi kalau misalnya nggak bisa ketemu, itu akan pisah dengan sendirinya. Akan ada caranya Tuhan memisahkan. Terus gimana kalau misalnya kayak kasusnya Asia dengan Fir'aun? Itu kan Fir'aun siapa yang berani, maksudnya siapa yang bisa lawan itu keburukannya? Gitu ya. Siapa bisa lawan keburukannya?
Tetapi kesabaran Asia itu mengangkat derajatnya sebagai perempuan. Ya, ada caranya Allah membuat dia menjaga Asia ini. Ya, jadi pada saat dia Fir'aun mendekati Asia, itu Allah membuat dia tidak bisa berkutik. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Asia. Ya, jadi Allah sangat menjaga orang-orang yang sabar sebenarnya kayak gitu. Ada saja caranya ya. Nah, ini mungkin sudah banyak berpanjang lebar ya. Jadi untuk sebelum tanya jawab saya mau simpulkan sedikit ya bahwa sebenarnya dari pemaparan saya ini saya mau bilang begini, ya silahkan memperjuangkan mereka yang menjadi penyintas kekerasan dengan melapor, silahkan minta mereka melapor karena mereka pasti punya alasan untuk speak up karena hukum ya. Dan tapi gini, ya diharapkan bahwa pihak-pihak yang menyikapi itu berperilaku sopan. Tadi saya bahasakan ya, jangan justru menambah trauma, jangan justru menambahkan argumen-argumen yang melecehkan dia gitu. Nah, jangan blaming the victim, maksudnya sudah korban disalahkan lagi gitu. Jangan seperti itu. Dan menjaga privatisasi si penyintas ya, jaga privasi mereka. Jangan misalnya dia sudah jadi korban terus dicerita di tetangga, dicerita ke keluarganya, dicerita kemana-mana. Ya, silakan. Tapi itu PR besarnya untuk teman-teman yang mau melapor. Nah, yang kedua, ya jangan menyalahkan atau underestimate, merendahkan teman-teman yang memilih bersabar. Itu pesan saya. Karena kenapa? Dengan sabar pun itu metode lain ya, metode yang perjuangan dalam bentuk lain gitu. Ketika teman-teman mengatakan melapor itu adalah bentuk perjuangan, bersabar pun adalah perjuangan. Gitu. Jadi, tiap perempuan kan punya karakter beda, prinsip hidup yang berbeda, metode yang berbeda dalam menjalani rumah tangganya. Ya, jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa digeneralisir gitu. Nggak bisa dikatakan bahwa melapor adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Selanjutnya, saya mau bilang gini juga, ya kita kan sama-sama berjuang ya untuk mengangkat derajat perempuan. Ya, kita sama-sama berjuang untuk melawan kekerasan seperti itu. Namun menjunjung keadilan ya di tengah gerakan perjuangan perempuan itu justru terkadang perempuan yang menindas perempuan yang lain gitu secara tidak sadar. Dengan apa? Dengan memaksakan tindakan yang sama. Jadi memaksakan orang-orang lain yang tidak mau melakukan itu, yang tidak mau melapor, itu sebenarnya bentuk dari ketidakadilan juga. Ya, jadi bentuk penindasan yang tidak disadari juga sebenarnya ketika misalnya kita dipaksa, ayo lapor, padahal nggak mau, itu sudah melawan hati nurani. Ya, itu sudah bukan membebaskan lagi ketika kita dipaksa untuk melapor. Jadi menurut saya ya mari kita saling support ya, pilihan siapapun itu, stop saling menyalahkan satu sama lain. Begitupun dengan laki-laki, kalau misalnya punya masalah ya, ada masalah dengan perempuan atau istri, ya jadilah pelindung lah dan pengayom bagi pasangan, bukan penindas yang mengatasnamakan budaya patriarki atau ajaran agama demi melanggengkan kekerasan itu. Karena kekuatan laki-laki yang tidak ditempatkan pada tempatnya adalah kelemahannya sebagai pecundang. Gitu. Karena kekuatan itu untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Ya. Terus beraninya cuma sama perempuan, gitu. Ya, dia berani di kandang gitu. Ya kan, itu dia hanya ikut sama perasaannya ya, baper gitu. Kalau ada laki-laki baper itu sosok yang terjebak di tubuh perempuan, sosok perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Jiwanya masih perempuan kada baper. Dia terbawa emosi, rasionya nggak jalan. Jadi seperti apapun masalah rumah tangga, ya jangan jadikan kekerasan sebagai alat untuk membungkam. Karena itu adalah selemah-lemahnya strategi dalam mendidik perempuan. Masih banyak cara untuk atasi masalah, bukan dengan kekerasan. Jadi saya menyampaikan ini bukan bahwa untuk menyikapi itu. Seperti itu. Saya kira yang sampaikan. Aja, silakan. Kembali ke Nah, kalau kita sendiri pribadi, menurut saya pribadi ya, saya sebagai akademisi ya, saya bukan ustazah di sini, saya akademisi. Ketika melihat yang seperti ini, memang banyak hal yang perlu kita lihat, bukan hanya dari pandangan agama saja. Ada norma hukum, ada norma sosial,
bukan hanya norma agama yang perlu kita lihat untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau misalnya ada kekerasan, gimana pendapat agama, pasti mereka akan beda-beda jawabannya. Ya, jadi tergantung kita siapa. Kita milih yang mana, itu tergantung kita. Sempat kami ada kegiatan waktu itu di Fatayat NU ya. Kami bertemu dengan beberapa teman-teman dari komunitas agama lain. Waktu itu kami tanda tangan petisi untuk mempercepat legalisasi RUU PKS. Dan ketika ditanya tentang bagaimana kekerasan menurut mereka, semua agama sama. Tidak ada yang melegalisasi namanya kekerasan. Tidak ada satupun agama yang membolehkan adanya kekerasan. Jadi ya seperti itu. Apa dalilnya? Saya kira bisa kita cek langsung sama orang-orangnya, penganut-penganutnya. Saya kira bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu memang sangat tergantung dari pandangan dunia kita. Ya, pandangan dunia kita, ideologi kita itu sangat mempengaruhi gerak-gerik kita. Ya, kalau kita melihat misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami misalnya ya sebagai tadi ya, itu sebagai hukum ya, tadi dikatakan oleh Samara tadi, politisi perempuan, itu kekerasan itu bukan masalah aib, itu hukum pidana yang harus dilaporkan. Karena memang corak berpikirnya dia menganggap bahwa kekerasan itu pidana, sudah, itu aja. Kekerasan adalah pidana, titik. Nah, sedangkan dalam kacamata lain, kekerasan yang dilakukan secara internal itu adalah aib ya, dalam internal rumah tangga. Karena dalam satu ayat ya, saya lupa ayat berapa itu, suami adalah pakaian istri, istri juga adalah pakaian suami. Jadi kita saling menjaga satu sama lain seperti itu. Jadi karena pemahamannya seperti itu, maka cara menyikapi permasalahan pun dia nggak bahwa itu aib, bukan tindakan pidana. Nah, analogi yang terkadang dijadikan acuan itu seperti ini. Allah itu maha menutupi aib. Ya, dan akhlak tertinggi itu takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaknya sebagaimana akhlaknya Allah. Jadi kan kalau jelmaan akhlak yang mengejawantah ke bumi adalah akhlak Nabi Muhammad ya. Tetapi salah satu akhlaknya Allah itu adalah menutupi aib. Contohnya gini, kita ya, termasuk saya pribadi banyak dosa. Seandainya saya ini tidak ditutupi oleh Allah aib saya yakin nggak ada yang orang dekat sama saya. Jijik sekali dekat sama saya. Saya yakin itu. Karena terlalu banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Nah, tetapi Allah itu maha menyembunyikan aib. Ya, makanya orang-orang yang punya keilmuan agama yang sangat tinggi, dia akan bijak melihat kesalahan orang lain ya. Atau dosa itu karena Allah saja memaafkan gitu. Allah itu maha pengampun, Allah maha menutupi aib. Jadi kekerasan itu adalah aib bagi orang-orang yang menganggap itu adalah aib ya. Karena itu tadi, saya lupa ya, yang jelas suami itu libasulahunna, dia adalah pakaian bagi istrinya, dan sebaliknya seperti itu. Jadi perhiasan lah. Jadi ketika misalnya kita lontarkan ke tetangga, misalnya itu suamiku tadi begini-begini, dan terus si suami lagi beli cerita itu istriku tadi begini-begini. Ya, tidak seperti dia membuka bajunya sendiri. Gitu. Ya, jadi seperti itu analoginya. Kalau misalnya dia menganggap bahwa kekerasan adalah tindak pidana, ya karena memang seperti itu konstruk pemikiran yang dia punya. Hanya seperti itu. Nah, makanya ketika menyikapi, ya harus melapor, titik. Satu cara, karena kekerasan adalah pidana. Pidana dilaporkan. Melaporkan itu bukan aib. Nah, gitu. Nah, yang di satu sisi, kekerasan itu adalah aib, ya sebaiknya ditutupi, karena akhlak ya, akhlaknya Allah itu adalah menutupi aib. Karena saya adalah umat atau hambanya, umat Nabi Muhammad, dan saya ingin menjadi hamba yang baik, maka saya mau menutupi aib yang lain misalnya kayak gitu. Saya kira seperti itu. Jadi sangat tergantung sekali dengan pandangan dunia kita, cara kita melihat dunia gitu. Cara kita bersikap itu dari situ gitu. Oke. Saya pernah hadapi yang seperti ini dan bertanya kepada guru ya, ustadz saya. Dia mengatakan begini, kalau ada masalah terus kita salah tempat,
itu justru akan memperburuk suasana. Gini, yang ditemani curhat ini ember bocor. Yang tadinya ubi sampai ke sana jadi kolak ubi. Di sini ubi, di sana sudah jadi ubi goreng gitu. Berkembang itu wacana. Ya. Jadi kalau saran beliau, ya kalau misalnya kita mau curhat, cari orang yang bijak gitu. Yang keilmuannya memang bagus, ya. Dan dia ketika misalnya kita cerita sama dia tentang permasalahannya, dia nggak ada maksud untuk misalnya mau menyebarkan ke orang lain. Dia memang membantu. Jadi dia nggak tambah baper gitu. Oh, mantap itu suamimu itu begini begini. Wah, itu itu apa? Minyak tanah. Ya sudah ada api ditambah lagi minyak tanah kan tambah panas gitu ya. Ya. Jadi kita lihat-lihat lah, kita sama siapa kita mau curhat ya. Atau misalnya sama orang tua, seperti tadi ya kasusnya yang diangkat oleh Ustadz Oki ya, sorry. Itu dia lebih memilih untuk tidak bercerita ke sama orang tuanya. Karena dia menganggap ketika cerita sama orang tuanya, nanti orang tuanya menganggap, wah ya sudah cerai saja, nanti begini. Kalau kamu masih lanjut sampai nanti akan lebih begini. Ya, dia tahu bahwa kapasitas orang tuanya nggak sampai ke situ. Jadi mending dia nggak sampaikan itu daripada memperkeruh suasana. Ini nggak sampaikan. Ya, bisa kepada guru kita, ustadz ya. Atau kalau nggak bisa, kita masih bisa apa ya? Kan gini, nggak semua suami itu apa ya akhlaknya kayak nabi kan gitu. Nggak semua suami bisa walaupun kita sudah contohkan nabi, dia juga kamu kan nggak kayak Hadijah. Kita akan bertengkar terus gitu. Nah, beliau sampaikan begini, kalau misalnya kita mau curhat ya ustadznya nggak ada ya, misalnya susah dihubungi ya, memang yang curhat terbaik memang ya di sepertiga malam misalnya salat tahajud kayak begitu, memang itu paling syahdu itu. Tetapi bisa juga dengan cara misalnya membaca buku, nah buku-buku motivasi atau pokoknya hal-hal yang kira-kira memberi inspirasi positif gitu, positive vibes istilahnya ya. Jadi mencari energi-energi positif buat diri. Ketika misalnya kita berteman tapi teman itu hanya memperkeruh suasana, ya nggak apa-apa, kita punya teman satu saja, atau bahkan nggak usah punya teman lah kalau nggak ada yang bisa kita percaya. Nggak ada masalah, nggak harus kita punya teman banyak boleh dikatakan baik, nggak menjamin itu. Jadi ketika itu memberi aspek negatif ke diri kita, yang mending kita ya dia laki saja ya, mungkin ya oke lah senyum ya, tegur-tegur juga lah, jangan juga sombong sekali ya, kita tegur saja juga, tapi jangan minta nasihat sama dia gitu. Cukup tegur sapa saja sudah gitu. Nah, kalau misalnya buku-buku juga banyak buku-buku yang mengarahkan kita kepada hal yang positif. Jadi semua energi-energi yang positif itu perlu kita kita serap begitu. Yang negatif sekiranya negatif, yang kira-kira memperburuk suasana, misalnya kita sering-sering beberapa hal yang mungkin terkadang kita yang mengasumsikan itu gitu menjadi negatif, sehingga lingkungan merespon sebagai negatif. Sebaliknya ketika kita misalnya memberikan atmosfer positif, maka lingkungan pun akan memberi atmosfer positif. Itu kalau kita baca bukunya The Secret ya. Jadi bagaimana lingkungan atau orang-orang di sekitar kita menyikapi kita itu tergantung dari bagaimana kita memberi aura positif ke sekitar kita. Saya mohon maaf misalnya kalau ada salah kata atau misalnya tadi ada ucapan ya atau ungkapan yang mungkin salah, silakan mungkin nanti di komentar ya atau diluruskan, jangan diplesetkan. Jadi ya tadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau komentari, silakan dilihat dari awal sampai akhir, terus komentar, bertanya, ya insya Allah saya akan respon. Oke. Mohon maaf, kalaupun misalnya ada kebaikan, ya itu insya Allah dari Allah SWT ya. Karena ilmu itu hanyalah pinjaman, ilmu adalah amanah, saya cuma sampaikan apa yang saya tahu, ketika ada kekurangan itu juga ada kelemahan saya. Seperti itu, saya mohon maaf. Dan terima kasih ya sudah mengundang saya di sini. Terima kasih, salam untuk teman-teman di sana semua. Dan saya tutup dulu deh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Thank you.